Shalom Bu, selamat pagi. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai sedikit karena mungkin ada beberapa hal yang perlu kami ketahui dari sudut pandang minoritas yang ada di daerah Sekayam ini. Nah, jadi apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Ibu suku apa nih? Suku Batak. Batak Toba. Batak Toba ya Bu ya? Oh, iya. Nah, Ibu udah berapa lama sih tinggal di sini? Udah berapa tahun atau gimana? Kira 25 tahun, 25 tahun lah. Cukup lama ya Bu ya? Saya yang paling besar udah 24 tahun. Berarti 1 tahun sebelum 25 tahun. Cukup lama ya Bu ya? Nah, kan selama itu tuh 25 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bu ya. Nah, apa sih hal yang membuat Ibu tuh nyaman tinggal di sini, nggak mau balik ke sana? Mungkin mau ya Bu ya? Boleh. Nyaman sih, nyaman di sini. Cuman pertama-tama saya nggak nyaman ya. Oh iya. Pertama-tama saya nyampe di sini saya nggak nyaman. Soalnya saya itu termasuk dari kotanya gitu kan. Dari kota. Nah dulu ini kan 25 tahun yang lewat masih desa banget gitu ya. Rumah juga masih bisa dihitung berapa gitu. Jadi saya kesini terkejut. Saya ini kemana gitu kan. Tapi lama-lama seiring berjalan waktu, terus saya juga punya anak. Nah usaha juga di sini, ya saya betah di sini. Baik, keren ya Bu ya. Perjalanannya dari nyaman hingga yang tidak nyaman hingga nyaman. Tapi sekarang udah nyaman kan? Sekarang udah nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget karena udah di sini semua, anak-anak udah di sini, keluarga juga ada di sini, terus usahanya juga di sini, jadi nyaman, dinyamanin lagi. Oh iya. Kan Ibu dari suku Batak dan tinggal di daerah Melayu dan Dayak. Iya. Budaya atau kebiasaan apa yang menurut Ibu tuh bertentangan sama budaya Ibu suku Batak? Kalau bertentangan sih nggak ada ya. Cuman pertama-tama saya lihat itu yang bertentangan dengan saya karena saya Kristen ya. Yang berdukun-dukun itu. Dulu. Tapi itu sih nggak menjadi masalah besar buat saya karena di Sumatera juga masih ada yang istilahnya agamanya belum kuat, jadi mereka masih ada juga yang berdukun-dukun. Jadi itu nggak menjadi penghalang buat saya tinggal di sini, menjadi tidak nyaman di sini gitu. Keren sekali ya Bu jawabannya. Nah itu kan yang tadi saya tanya itu tentang bertentangan. Yang membuat Ibu kurang nyaman tuh apa? Yang ada ndak budaya sini yang membuat Ibu agak kurang nyaman kayak aduh gimana gitu? Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada, karena pada umumnya suku Batak dengan suku Dayak itu, Dayak lah dulu saya bilang ya. Banyak kesamaannya, makanannya juga sama, kehidupannya juga sama gitu kan. Tapi kalau mungkin dengan Melayu, di Sumatera juga banyak orang Jawa juga makanannya beda ya. Tapi kita kan harus beradaptasi juga. Jadi bukan menjadi penghalang buat saya. Nah terus bagaimana sih tanggapan Ibu atau pandangan Ibu mengenai kebiasaan gawai? Kan Ibu tinggal di gang yang suku Dayak ya. Nah, di sini kan sudah menjadi kebiasaan selalu mengadakan gawai setiap tahunnya. Nah, menurut Ibu tuh gimana sih? Ibu nyaman gak sama kebiasaan tersebut? Terus tanggapan Ibu, pandangan Ibu tentang gawai itu gimana? Dari pandangan Ibu sebagai orang Batak. Saya sih kalau tentang gawai itu sama dengan pesta padi kan. Pesta padi kalau umpamanya kita panen ya dirayain kayak ucapan syukur kita kepada Tuhan juga kan gitu. Nah di Sumatera juga ada yang namanya di sana namanya pesta gotilon. Itu diadakan di gereja biasanya kan. Nah itu bentuk ucapan syukur sama Tuhan. Nah di sini kayaknya lebih meriah gitu. Lebih meriahnya ada musik, ada tari-tarian, ada joget gitu kan, ada silaturahmi. Silaturahmi itu kan saling berkunjung. Walaupun kita berbeda-beda, umpamanya ada Jawa, ada Batak, ada Dayak, ada Melayu, tapi semua itu bisa
jadi klop karena saling menghargai ya, toleransi itu masih kuat di sini. Umpamanya kalau Muslim ya makanannya disediakannya bagaimana makanan Muslim. Kalau Batak dengan Dayak itu memang makanannya sama kan. Nah jadi saya mendukung acara gawai itu juga. Jadi tapi kalau bagi kami orang Batak di Sumatera, gawai itu kan pesta padi sama dengan kami ya. Iya. Nah itu nggak ada yang dipersembahkan lagi. Kalau di sini yang nggak saya setujunya itu yang dipersembahkan dulu ke yang nggak kita lihat itu ya. Oh, iya. Nah nggak semua dibawa ke gereja benihnya itu. Iya. Ada juga yang kayak dipersembahkan kayak di rumah-rumah adat itu kan ada kan. Iya. Nah biasanya ada kayak gitu. Jadi itu yang sedikit bertentangan dengan saya pribadi ya. Ya. Kalau yang lain kan mungkin itu bentuk Rasa syukur. budaya mereka, rasa syukur mereka. Nah dia juga harus toleransi dengan lingkungannya. Iya. Jadi itu pandangan Ibu mengenai gawai. Cukup keren, Bu. Bukan cukup keren, tapi sangat keren. Kasih. Dari 3 pertanyaan tadi, jika Ibu diberi pilihan nih, andai waktu bisa diputar, kan Ibu udah tahu nih kehidupan di sini bagaimana. Iya. Ibu tetap memilih akan pindah ke sini atau tetap menetap di Sumatera? Kalau saya sih, kalau bisa diputar lagi kehidupan yang itu ya, saya memilih tinggal di sini karena pengalaman saya bertambah. Nah saya dulu yang nggak tahu adat istiadat Batak, Dayak gitu, ada istiadat Melayu. Nah sekarang di sini kan ilmu saya tambah. Nah budaya mereka saya tahu, budaya Dayak dengan Melayu saya tahu kan. Yang sebelumnya hanya saya tahu mungkin ya budaya Batak kan, adat-adat Batak itu. Karena Ibu juga dari sana, kalau misalnya di sini kan Ibu jadi bertambah relasi juga ya. Ilmunya juga tambah. Iya. Nah, kan itu udah pertanyaan inti dari kami ya, Bu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan santai-santai aja nih. Nah, menurut Ibu gimana tuh makanan khas Dayak sama khas Batak? Perbedaannya gimana? Kayak rasanya gimana? Menurut Ibu lebih enakan mana? Secara personal aja ya, Bu ya. Kalau saya kan orang Batak ya, ya saya juga enak masakan kayak masakan bambu itu kan, lemang juga. Saya juga suka makan masakan itu. Cuman ya saya tetap karena saya orang Batak, yang mungkin saya lebih suka arsik, lebih suka saksang gitu, karena itu memang tradisi kami gitu. Iya. Iya. Tapi itu nggak menyalahin. Iya. Kan Mungkin karena menurut Ibu. lidah saya udah lidah orang Batak kan. Iya. Suami juga sama kayak Ibu kan Batak kan? Sama orang Batak. Iya. Tapi anak-anak saya, karena mungkin mereka udah lahiran sini ya, di Sumatera itu kan makanannya yang seperti nyolet gitu ya. Nyolet apa segala buah atau segala pokoknya sayur daun ubi ya begitu. Anak-anak saya lebih suka itu, suka nyolet mereka di sini. Nyolet. Kalau di Sumatera kan masih seperti itu, kurang lah, paling makan lalapan. Nah lebih ke Dayaknya lah di sini. Mungkin karena mereka lahir juga langsung menetap di sini kan. Iya. Iya. Nah, saya mau nanya nih, Bu. Kan Ibu bilang dulu daerah ini masih sepi, rumahnya masih bisa terhitung lah Iya. kan. Ibu pernah nggak mendapat gangguan mistis gitu di sini? Kan kata orang di sini tuh ada kuyang, ada makhluk-makhluk yang lebih kuyang tuh jenis Kayak mistis. bukan makhluk halus sih, Bu. Itu tuh orang yang menggunakan ilmu hitam untuk memperawetkan diri dengan menghisap janin ibu hamil. Nah, di sini tuh ada. Nah, Ibu pernah nggak? Nggak pernah ya? Dari jauh itu. Amin. Nggak ada sih. Nggak pernah mendapatkan gangguan mistis dari hantu-hantu lain gitu yang ada di Kalimantan? Mungkin saya karena ya suka berdoa juga ya. Iya. Bagaimana cara Ibu bergaul ke tetangga-tetangga yang Dayak? Cara bergaul
Ya, saya sih memang kurang tukang pejalan ya. Iya. Saya anak rumahan. Saya suka di rumah, beres-beres di rumah gitu kan. Nah, kalau saya bergaul dengan suku Dayak, ya biasa-biasa aja Mam ya. Disapa ya disapa, yang mereka istilahnya mereka mau ayo yuk makan makan bareng gitu kan, ya mau. Ya kita kan ikutin tetangga juga, ikutin adat-adat mereka juga. Nah itu kan nggak menyalahin agama, nggak menyalahin kebiasaan kita. Itu kan bentuk toleransi dan adaptasi kita sama mereka. Nah, ini kita berbicara tentang seandainya. Kita berandai-andai dulu nih ya, Bu ya. Nah, bagaimana jika semisalnya suku Batak dan suku Dayak mengalami perpecahan? Tapi amit-amit ya, Bu ya, jauh-jauh lah barang seperti itu ya. Tapi bagaimana jika seandainya emang itu terjadi? Kan seperti yang kita tahu, Madura dan Dayak agak sedikit bercekcokan. Nah, bagaimana hal itu terjadi juga terhadap suku Batak dan Dayak? Bagaimana tanggapan Ibu? Gimana ya? Kalau saya sih nggak mau mengandai-andaikan itu. Saya maunya aman-aman aja. Terus saling menyayangi. Terus nggak ada perpecahan. Kekompakan itu dijaga gitu. Itu yang saya mau. Saya nggak mau berandai-andai. Karena nggak mau saya ribut gitu aja. Iya. Saya suka damai. Iya. Nah, terus mau nanya juga nih, gimana kalau misalnya ada orang yang menghina suku Ibu gitu? Kayak saya kasih contoh ya, kayak rasis lah, kayak Iya. ih kau Batak, bagus kau pergi aja, kayak gitu. Terus gimana tanggapan Ibu kalau orang yang ngikut-ngikutin nada bicara orang Batak? Kan biasa di sini kayak sering ya, kayak yang ya kau nih kayak gitu. Iya biasanya sih kalau intonasi orang Batak itu kan agak tinggi ya, Iya. benar ya. Intonasinya tinggi tapi bukan berarti hatinya jelek, Iya. cuman nada bicaranya aja. Batak itu identik dengan Dayak Ahe. Bahasa kami itu hampir sama dengan Dayak Ahe itu. Nah, jadi saya kira gimana ya? Nggak ada masalah sih dengan kayak gitu-gitu. Tentang bahasa Terus ada. kalau umpamanya ada pun kayak gitu-gitu, ya biasa ya. Macam mana kau ini kan suka orang-orang kayak gitu kan? Kalau bahasa Bataknya gitu kan, itu biasa. Kalau kita pun umpamanya orang-orang Batak, ya kita juga berusaha belajar bahasa Dayak, Iya. tapi susah gitu. Susah bahasa Dayak itu mah yang saya tahu pasti gumun, belalu, kopimu, hanya gitu-gitu, hanya gitu-gitu yang tahu. Jadi yang dalam-dalam saya nggak tahu. Jadi ya pokoknya ya saling mendukung lah. Harus tuh Bu, saling mendukung ya. Nah, terus kan tadi kan kita udah berbicara tentang Dayak nih ya Bu ya. Ya. Kita geser sedikit ke Melayu. Nah, gimana cara Ibu bergaul dengan, kan Melayu itu Muslim ya, Ya. sedangkan Dayak itu Kristen. Mungkin Ibu masih bisa beradaptasi dengan Dayak karena sama, banyak memiliki kesamaan. Nah, kalau Muslim ini kan, Melayu ini kan agak sedikit berbeda. Nah, bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan mereka? Kalau saya sih, kalau dari segi suku itu sebenarnya saya kalau bisa saya itu beradaptasi dengan semua suku. Nah, semakin banyak kita berteman dengan suku manapun, nah kalian pun harus kayak gitu ya. Berteman dengan suku apapun harus dijaga. Memang banyak perbedaan kita dengan Melayu itu kan banyak. Iya. Dari makanannya, agamanya, adat istiadatnya. Jadi walaupun kita berbeda dengan mereka, kita harus menghargai mereka juga, menjaga mereka. Nah seperti itulah kita menjaga adaptasi kita dengan mereka. Jadi saya nggak ada masalah dengan adaptasi dengan suku apapun. Nah, mungkin segitu saja beberapa pertanyaan dari kami, dari kelompok kami. Jadi saya sudah tahu nih bagaimana kami sudah tahu bagaimana tanggapan orang Batak terhadap suku Dayak, terhadap Gawai. Nah, semoga kedepannya damai selalu lah ya.
Nah, terima kasih Bu sudah menjadi Boleh wawancara. saya definisikan semua. Boleh sekali Bu. Jadi Bapak Bobby, Ibu ini ingin mendefinisikan, menyimpulkan lah ya, menyimpulkan semua rangkaian pertanyaan dan jawabannya. Jadi boleh Bu. Iya. Saya pegang. Saya senang seperti ini ya. Ini kan tentang toleransi. Nah, toleransi ini harus kita jaga di Indonesia. Dimanapun kita berada, seperti saya di sini kan, ini sebenarnya aslinya di sini kan Dayak dengan Melayu. Nah, di Sumatera itu juga bukan hanya orang Batak loh. Ada Jawa, ada Dayak juga, ada pokoknya Batak-Batak itu pun banyak ini loh, ada Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mandailing. Batak itu nggak satu, banyak Batak. Jadi saya simpulkan di sini supaya kalian pun generasi muda ya, generasi muda jangan saling gontok-gontokan karena beda ini, beda suku. Kebetulan kita di sini kan hanya Dayak dengan Batak ya. Nah, jangan gontok-gontokan kita ya, saling mendukung. Apalagi kalian generasi muda harus mendukung satu. Ini kita kan hanya satu Indonesia. Nah, apapun makanan kita, apapun suku kita, nah itu harus saling mendukung, saling support biar Indonesia itu maju. Ya. Jadi Indonesia itu bisa kalian bangun suatu saat nanti. Indonesia ini semakin maju, semakin aman, semakin tentram. Nah, Tuhan pun akan memberkati masa depan kalian ya. Bagus-bagus sekolah dan orang tua kita pun akan mendukung sampai di mana yang kalian mampu. Nah, didukung juga orang tuanya. Jangan melawan orang tua ya. Nah, itu yang bisa saya simpulkan sama kalian. Jadi terima kasih kalian sudah datang ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Makasih ya Bu sekali lagi. Bagus-bagus sekolah dan pulang-pulang. Bagus-bagus